Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan cek kiri kanannya adakah yang nggak masuk hari ini? Banyak ya? Berapa orang? Rahman? 3 orang. Siapa yang pertama? Biar baca catat dulu. Joni, terus Rusdiansa. Kembar ada? Keduanya ada. Si Mulyono ada? Alfi? Ada. Ya, mungkin hujan ya. Nah, kalau mereka sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak tampilkan terlebih dahulu siraman rohani, ya, siraman kolbu kita. Biar kita sebagai anak dan durhaka kepada ibu kita. Ya. Suatu ketika sahabat Nabi SAW bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang pertama kali harus aku hormati, harus aku muliakan? Maka jawab Nabi adalah ibu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Baru ayah. 3 kali Nabi menyebut ibu, baru kata ayah. Kenapa demikian ya? Karena ibulah yang paling banyak berkorban, ya kan? Dirinya, nyawanya untuk kita semua. Dari 9 bulan melahirkan 9 bulan, mengandung 9 bulan, ya, kemudian melahirkan antara hidup dan mati, menyusui. Kadang-kadang anak yang disusui gendut, ibunya jadi kurus ke. Setelah besar disekolahkan lagi, dididik, diajari bicara. Lalu pantaskah kita sebagai anak berkata-kata kasar kepada ibu kita? Pantas gak? Tidak pantas. Ya, jangan sekali-kali meninggikan nada bicara pada ibu. Meskipun kamu sudah pintar, meskipun ya, masuk. Sampai mana tadi? Jangan sampai kita sebagai anak bersuara keras kepada ibu kita. Ya, ketika hati ibu kita tergores, maka hidup kita tidak akan baik, pasti belangsak gitu. Ya, meskipun duit kita banyak, tapi kita durhaka kepada ibu kita, ayah kita, maka hidup kita tidak akan bahagia. Siap laksanakan? Siap, ya, baik. Itu intermezzo. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya, Pak? Materi kita minggu kemarin, daring online kemarin. Kurang lengkap, apa? Fluid itu bab awalnya. Ya, kencang-kencang suaranya. Ke kanan, hidrostatis. Pada lupa semua? Lupa? Apa rumusnya? pH sama dengan Rho kali K kali H. Berarti faktor apa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Yang pertama apa faktornya? Massa jenis Rho. Habis itu percepatan gravitasi. Yang ketiga apa? Ketinggian atau kedalaman. Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah Bapak sampaikan apa kira-kira? Apa? Hukum Pascal. Tuh. Hari ini kita belajar hukum Pascal. Ya. Di SMP sudah belajar kok? Ya. Siapa yang sudah belajar SMP? Baca ini ya? Baca ini? SMP 2 baca ini loh. Ya. Di SMP ini sudah belajar ya, hukum Pascal. Kita lihat bunyi dari hukum Pascal. Belum. Tujuan dulu ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, yang diharapkan dari kalian adalah kalian nanti bisa menghitung, ya, menggunakan persamaan Pascal untuk menghitung berbagai macam besaran pada dokter hidrolik. Dia mengharapkan
Apa saja sih alat-alat dalam kehidupan kita yang menggunakan prinsip hukum Paskal? Yang ketiga, nanti kalian membuat rancangan yang sederhana, hidrolik ya, hidrolik sederhana. Lalu nanti presentasi di depan ya, presentasi dan menjawab nanti LKPD. Kita masuk ke materinya. Nah, ini dia. Bunyi hukum Paskal. Perhatikan. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini bunyinya, ya. Rumusnya, ini rumus dasarnya F1 per A1 sama yang F2 per A2. Jika nanti menggunakan diameter, maka A-nya ganti dengan diameter tapi kuadrat. Kalau menggunakan jari-jari, maka nanti A-nya ganti dengan jari-jari dan kita buat. Oke, untuk lebih paham kita lihat videonya. Bisa dibuka namanya. Kita online aja. Oke, perhatikan. Kita masuk langsung ke sininya aja. Ini kita gunakan, kita langsung. Nah, dari sini perhatikan. Botol dikasih air, kemudian di setiap pojoknya dikasih suntikan ya. Perhatikan apa yang terjadi. Apa yang sedang Bapak itu lakukan ketika dia memencet suntikan? Memberikan tekanan. Apakah dalam ruang tertutup? Iya. Oke ya. Artinya ketika Bapak pencet itu, bukan Bapak itu ya, berarti dia sedang memberikan tekanan. Kata Paskal, tekanan yang diberikan dalam fluida, ya, tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan disalurkan ke segala arah. Apa buktinya bahwa tekanan itu disebarkan ke segala arah? Apanya? Mendorong. Sepakat semua? Apakah ke segala arah? Iya. Kan semua suntikan terdorong. Andai kan cuma satu suntikan berarti kan tidak segala arah. Nah, ini kan semua suntikan berarti tekanan yang diberikan dari atas itu disebarkan ke segala arah. Apakah sama besar? Kenapa sama besar? Apa buktinya? Tolak. Apa yang membuktikan tekanannya sama besar?
Tadi sepakat tekanan diberikan pada urat lutut, sepakat, ya. Habis itu disebarkan ke segala arah, sepakat. Karena tadi suntikannya semuanya keluar. Apakah sama besar? Bagaimana tahu sama besar? Sini ada ya. Coba perhatikan. Set. Ayo. Apa indikator sama besar? Ujungnya terdorong sama. Berarti kalau ujungnya terdorong sama, berarti volume sama. Ya. Artinya apa ya? Volume yang masuk dalam suntikan. Gitu ya. Sampai sini paham? Berarti sepakat bahwa tekanan yang diberikan pada fluida, ya, fluida itu adalah air, minyak, dan segala macam, yang penting dapat mengalir. Itu disebarkan ke segala arah. Bukti segala arah adalah suntikan ini semuanya keluar dari tabung, ya. Sama besar. Apa buktinya sama besar? Apa namanya? Pistonnya terdorong sama besar, ya kan? Ini segini, segini, segini. Ini enggak. Ini sama. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Untuk lebih paham, perhatikan simulasi ini. Nah, perhatikan di sini ada dua buah apa namanya ini? Dua buah permukaan yang berbeda, ya. Ini kecil, ya kan? Ini besar. Di dalam permukaan ini dikasih air, ya, dimasukkan air. Kenapa air? Karena mas jenisnya 1000 kg per meter kubik itu adalah mas jenis air. Sekarang Bapak akan kasih beban. Belum. Kita hitung dulu tekanannya. Perhatikan. Pada titik 2 meter. Sini. Berapa tekanannya? 13,50 kPa, kilo pascal. Ya, ini sebelum diapa-apain, ya. Sebelum diapa-apain. Sekarang Bapak kasih beban. Ini anggaplah batako, ya. Oh, enggak, batako 500 kilo. Apa yang terjadi? Apa yang naik? Tekanannya. Yang naik sebelah mana? Bapak kan naruh di sini. Karena belum Bapak ukur lagi. Kiri kanan? Kiri. Ketika beban dikasih 500 kg, tekanannya naik. Jadi 13,85. Kira-kira tekanan di sebelah kanannya naik atau enggak? Iya. Kita buktikan. Ada yang jawab enggak? Ayo bertanya, naik enggak? Enggak, naik enggak? Di sini naik enggak tekanannya? Naik. Naik. Enggak. Naik. Naik enggak tekanan sebelah kanan? Naik. Ayo. Naik. Naik aja. Enggak naik. Naik. Yang enggak kenapa alasannya? Siapa tadi yang enggak? Ya. Karena hukum Pascal itu kan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, jadi enggak. Maksud Bapak gini. Tadi kan sebelum kita taruh beban ini, ya kan? Berapa tadi? 13,5 dulu, ya toh? Ketika Bapak kasih beban, dia naik menjadi 13,851. Nah, apakah nanti di sebelah kanannya juga 13,851 atau 13,0 tadi? 13, berarti naik atau turun? Kita buktikan. Deng deng deng. Salah.
Sama nggak? Ini harus pas ya. Harus pas, kalau titiknya nggak pas. Tadi berapa sih? Sini ya, lanjut 2 ya. Nah, sama. Artinya adalah ketika Bapak kasih beban di sebelah kiri, maka imbasnya akan sampai ke sebelah kanan. Artinya apa? Ketika penampang kiri dikasih tekanan, maka tekanan ini akan menyebar ke segala arah dan sama besar. Apa buktinya sama besar? Setelah kita ukur tekanan di sini sama dengan tekanan di sini, ya. Dengan catatan kita harus dalam kedalaman yang sama, ya. Kalau Bapak ukur di 1 meter beda, karena kedalaman itu mempengaruhi tekanan hidrostatis. Di sini paham? Nah, perhatikan, itu 500 kg. Itu sebagai apa? Massa. Massa. Ketika Bapak kasih beban 500 kg, berarti Bapak secara langsung memberikan gaya kepada penampang ini. F, gaya itu F. Berapa F-nya? Maka rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Berapa? 500 dikali 10 berarti sama dengan 5.000 Newton. Kita beri nama F1 karena dia pada penampang kecil. Masih dipaham? Ketika Bapak kasih beban, berarti otomatis itu adalah mengasih gaya, juga otomatis mengasih sebuah tekanan. Oke. Kita lebih dalam lagi, perhatikan. Oh, bisa ini. Tapi di sini aja sudah Bapak gambarkan, perhatikan. Nah, sini tadi dikasih gaya 500 kg. Tekanannya sama ya. Anggaplah di sini titiknya yang Bapak ukur tadi. Titik yang Bapak ukur di sini. Kita beri nama sini titik 1, ini titik 2. Maka titik 1 ya. Ini dikasih gaya berarti ada gaya ke bawah. Kan dicelup ke top. Berarti gaya ke bawah. Namanya F1. Ketika dikasih gaya, maka titik di sini akan menderita tekanan sebesar apa rumus tekanan untuk SMP? P sama dengan, ayo lihat lagi, lupa. P sama dengan gaya dibagi luas. Nah, berarti di sini tekanannya adalah F dibagi A. Karena 1, maka di sini kita beri nama 1 sama 1. Paham? Pada titik kedua, dia akan menderita tekanan sebesar P2 sama dengan F2 per F2. Masih paham? Terus ini harus masuk. Terus masuk toh. Oke, lanjut. Masih paham ya? Nah, apakah sama tekanan di sini sama di sini? Sama, berarti bisa kita tuliskan P1 itu sama dengan P2. Maka P1 adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Inilah dia yang dinamakan dengan hukum Pascal. Nah, kok ada yang main HP? Ngapain main HP? Oh iya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Tidak ada? Kalau Bapak kasih beban lagi, naik lagi nggak? Naik, ya.
yang dikasih tekanan di sini, dikasih gaya di sini, tapi efeknya, imbasnya sini. Ya, itu intinya hukum Pascal. Jadi tekanan yang diberikan itu disebarkan ke segala arah dan sama besar. Nah, oke, sampai sini silakan. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan? Apakah paham hukum Pascal? Paham? Sampai sini paham? Serius paham? 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 Jadi tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Ya? Meskipun yang tekan di sebelah kiri, tapi efeknya itu sampai ke sebelah kanan, kemana-mana. Ya? Nah, lalu bagaimana dengan F1 dan F2 nanti? Khususnya ini, apakah nanti sama besar? Nah, ini nanti yang akan kalian kerjakan. Ya? Silakan cari berbagai referensi untuk menjawab LKPD nanti Bapak. 3 kelompok, silakan. Ini 2 orang mana lagi? Ini berapa orang nih? 5. Ini banyak kali. Anggur sedubel. 2, 3, 4, 5. Berarti yang nggak ada tuh 2 orang ya. Oke, Bapak kasihkan KPD, silakan dibaca, dicermati, dirembukan, nanti akan Bapak bantu. Kelompok 2, 3. Oke, silakan dikerjakan. Waktu kita mepet, kita cuma 1 jam hari ini. Jadi jam 9 berarti selesai jam 10 kita. Nah, 9:29 sudah. Silakan gunakan WebD sini untuk mencari informasi. Mana harus biasa? Harus di mana? Harus di sana. Silakan kerjasama, nanti Bapak akan masuk ke kelompok untuk lihat ya. Ini dulu. Jangan pikirkan dulu. Yang pertama itu kalian disuruh merancang ya. Cari aja di Google Internet praktikum hukum Pascal.
Harus itu apa yang diperlukan untuk membuat alat hidrolik sederhana. Tuliskan. Bagi tugas saja, kan ada 5 orang nih ya. Nanti yang 2-nya merancang, sisanya menjawab KKBD. Ya. Bagi tugas saja supaya kan dirobek boleh. Boleh dirobek supaya cepat. Bagi tugas. Ya, apa yang diperlukan? Oke, apa barang-barang yang dipakai. Terus setelah itu gambarkan. Ya, habis itu gambarkan. Gambar, yang bisa gambar. Gambar itu jelek ya? Enggak kan? Bisa gambar itu gitu. Udah. Gambar. Iya, ini gambar. Ya. Oh, boleh. Nah, ya. Apa yang diperlukan di situ? Ya. Jelaskan detail ya. Boleh. Nanti gambarnya ribet, bisa gambar kayak gini. Kamu gambar petakan loh ini. Gambar. Itu nomor 2. Belum gambar nggak apa-apa. Yuk. Bagi tugas. Yang satu ya beberapa orang mendesain, beberapa orang menjawab LKPD. Kelompok 1, nggak ada prospek, ayo. Dongkrak hidrolik, itu dong hidrolik nggak? Kamu udah pernah lihat dongkrak hidrolik mobil? Enggak? Di pencucian motor itu? Lupa tadi. Masalah. Nah, ini ya, yang nanti yang kalian pecahkan ini, yang kalian pecahkan nanti ini. Kok bisa si paman atau bapak ini ngangkat mobilnya hanya dengan membuka keran, set, gitu kan?
Apakah mereka bertiga ini ngangkat mobil sama barang-barang? Enggak, ya toh? Dia cuma buka keran katup di sini, mobil terangkat. Nah, itu nanti yang kamu desain. Desainnya gimana? Ya, bahan apa yang digunakan? Sederhana aja, ya banyak kok. Nah, di LKPD-nya, nah, kerjakan itu, ya, paham ya? Ada dosa masuk nggak ada? Nggak ada dosa masuk. Bapak akan bimbing nanti ketika menjawab LKPD-nya. Kalau mendesain, silakan berkarya. Ketika penampang kecil diberi tekanan, bagaimana besar tekanan? Kamu anu aja, gimana tekanannya? Kalau kiri ditekan, kanan gimana? Kan sudah kayak dijelaskan. Iya, dijelaskan. Kenapa bisa kayak gitu? Iya. Oke. Nama juga nomor 2, bagaimana perbandingan gayanya? F1 sama F2. Oke. Ya, perbandingan berarti nanti ada yang besar, ada yang kecil, ya. Kelompok 1 sudah sampai mana? Ya. Kelompok 2. Ada yang perlu ditanyakan ke Bapak? Ya. Disobek aja biar bisa bagi-bagi tugas. Ini nanti kawannya yang menggambar siapa? Nggak apa-apa. Ya, sobek. Siapa yang menggambar? Kelompok 3 lagi dulu kita. Kelompok 3, nomor 1, nomor 2 sudah? Nomor 3, bagaimana perbandingan besar gaya? Gimana caranya? Kamu anggap aja. Coba sini. Kan P1 itu sama dengan F1 per A1. P2 itu F2 per A2. Kan P-nya sama. Ya toh? Anggaplah 5. Kasih 5. Ini juga 5. A-nya. A di sebelah sini sama sini beda nggak? Beda. Kecil mana? Kecil. Ah, berarti A-nya misalkan taruhlah 2 di sini. Ya. Sini A-nya taruh berapa? Bebas. 5 boleh. Nah, kan dapat F-nya nanti di sini. Berapa F-nya ini? Berapa F-nya ini? Nah. Iya. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Sembilan 40, 20 menit lagi. Ya. Apa? Nomor 2. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ketika sebelah kiri ditekan, di kanannya gimana? Nilainya sama nggak kiri kanan? Ya, jelaskan. Siapa namanya? Mulyono ya? Bukan. Siapa? Oh, Dwi Rizky Febrianti. Yang Mulyono mana? Mulyawati. Ayo, bagi tugas biar cepat.
Ayo, bagi tugas gambar. Mana alat beratnya ini? Ayo cepat. Bagi tugas kosong berapa? Kita habis jam 10. Lewat dikit gak apa-apa, 10 lewat. Mana gambarnya udah ada? Di mana? Kan nabrak hidrolik kan ini? Dapat mobilnya? Di mana? Mobil. Udah potong terus bawahnya belum. Ini apa ini? Ini besar ya? Besar. Kalau ditanya kalau ditanya hubungan, ya, maka dalam fisika jawabannya antara dua aja. Hubungannya berbanding lurus, atau yang kedua adalah berbanding terbalik. Ya, kapan dia berbanding lurus? Bisa jika A besar, ya, B ikut besar. Jika A kecil, B ikut kecil. Itu berbanding lurus. Ya. Tapi kalau berbanding terbalik, jika A besar, maka B-nya jadi kecil. Atau sebaliknya, jika A kecil, maka B-nya jadi besar. Itu berbanding terbalik. Kayaknya gampangnya ini deh, yang tadi kayaknya salah. Terus gimana hapusnya? Gimana? Ya aja. Tulis tanpa gimana? Suntikannya berapa jenis? Satu jenis aja ya kan? Satu kecil, satu besar. Nah, kan kamu nanti periksa di depan jelaskan ya. Kalau misalnya pakai suntikan, maka sama jenis suntikannya atau beda, kan? Kelompok 3 selesai.
sini. Kelompok 2 sudah selesai? Ya, ini saya membuka hidrolik ya. Kelompok 3 sudah siap? Belum? Enggak, ke arah atas. Udah kan? Lihat ya, kalau menggunakan 2 suntikan, nanti jelaskan kenapa menggunakan 2 suntikan yang berbeda. Ya. Oh, karena ini Pak, karena ini Pak. Tapi kalau kamu yakin dengan suntikan sama besar misalkan, besar, tapi harus bisa jelaskan. Iya, sama. Ya, Itu kan? Tuh. harus bisa menjelaskan mengapa menggunakan bahan-bahan itu. Ayo, waktu kita mepet. Harusnya sudah habis nih. Ya. Bagaimana perbandingan besar gaya pada penampang 1 dan penampang 2? Iya. Besar mana? F1 atau F2 kira-kira? Misal gini. Lihat. Ini kan titik sama atau tekanannya? Sama enggak? Sepakat ya? Tekanannya sama besar. Nah, sekarang anggaplah tekanannya 5. F sama dengan E per A. Gitu ya. Maka di sini P2 adalah F2 per A2. P1-nya bebas, misalkan kamu taruh 5, misalkan di sini juga 5. Ya. Nah, A-nya, A1 ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, berarti anggap berapa? 3 misalkan. Ya. Sini anggapnya ini A2 lebih besar kecil. Nah, misalnya berapa? 6. Nah, kan dapat F1-nya. F1 sama dengan? 15. Nah, bandingkan sama ini. Besar mana? Paham? Ya. Yuk. Untuk mencari perbandingan, kalian bisa gunakan angka supaya mudah. Ya. Yang penting tekanannya tetap, luas penampang bebas. Jadi, Oke, kelompok 3 sudah siap? Ya. Saya sudah gambarin. Bener nggak sih? Kan sebagai contoh jika luasan bisa keluar 12 besar. Terus mobilnya naik ke atas. Jadi ini gimana sih? Bener nggak sih kacamata nanti? Ditanya perbandingan. Ada beda luas napas harus beda luas napas. Jadi, Oh, ini yang dikasih bapak tadi ya? Ada ya, ciri ya. nggak tahu dong. Enggak dia. Enggak. Kecuali nah, ini enggak kan ini kalau agak besar. P1
Selamat. Ini harusnya ada kayak gitu. Iya. Lain aja ya. Tapi kamu harus bisa jelasin ini dapat dari mana gitu soalnya maksudnya. Tulisnya gimana ini? Ini gimana? Ini mobil di mana? Ini namanya apa? Selamat. Bisa ditanya aja. Yo, siapa yang siap maju? Yang dua sih Boleh pakai angka. Berarti ini kayak dikasih angka misalnya A1 segini. Iya. Tapi kan tekanannya tetap. Kamu mau mencari perbandingan aja. Oh, mencari Ya. Perbandingan F1 dan F2. Oh, F1 lebih besar ya, F2 misalnya. Gimana sih? Kamu tuh maksudnya mobilnya apa? Oke, cukup. Kita akan presentasi. Siapa yang siap? Siapa yang siap mempresentasikan desain dulu? Pak? Oke, Bagaimana perbandingan besar dari untuk desain dengan gaya penampilan? belum selesai kan? Coba jangan buat yang ribet-ribet, yang sederhana aja, tetap selesai. Boleh takut-takut segala macam. ada penampang dua. Yang ketiga siap. Oh ini kan sama ini. Yang kelima. Gimana mau bisa dijelasin? Gayanya cuy. Gayanya. Oh, ini gaya ya. F itu gaya F iya. Ayo, kelompok 1, maju silakan. Anggun sama Joni, sini maju. Belum, Pak. Ya? Yang penting desain dulu, kamu jelaskan desain, nanti kelompok 2 lagi. Ya? Masuk sini. Oke, kita sambut kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Maju. Ya, sini di atas. Oke, yang pertama tunjukkan ke kawannya bagaimana desain dongkrak hidrolikmu. Nanti si Anggun menjelaskan kok bisa jadi demikian. Silakan Anggun, presentasikan. Kamu menggunakan bahan apa saja untuk membuat desain dongkrak hidrolik ini? Jadi bahan yang digunakan untuk membuat rancangan dongkrak hidrolik sederhana ini yang dibutuhkan yaitu papan kayu, suntikan, yang satu kecil, yang satu besar, sama selang buat menghubungkan airnya. Kenapa harus suntikannya beda? Karena itu volumenya Pak. Nanti kan Oke. Yang lain, ada yang membuat suntikannya sama besar? Atau memang beda keduanya? Sama besar? karena Pak, ini kan Ya. gaya yang masuk nanti diberikannya berbeda juga gitu. Apa? Karena Gaya diberikan beda. Wah, gaya diberikan beda. Betul. Perhatikan jawaban kawannya. Kata kawannya, kenapa suntikan dibuat berbeda ukuran? Karena nanti gaya yang dihasilkan beda. Bagaimana perbandingan F1 dan F2? Si mobil naruh di mana mobilnya? Mobilnya di sini Pak. Kecil atau besar? Yang besar. Kemudian F1 dilakukan di mana? F1-nya dilakukan di sini. Di penampang Kenapa ini? kecil ya? Iya, yang kecil. Kecil. Bagaimana perbandingan F1 dan F2-nya? Perbandingannya Lebih besar mana? lebih besar yang kedua. F2 ya? Oke. Nanti kita lihat analisisnya dari kelompok 3 ya.
Oke, cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok siap? Kelompok 3 sini, kelompok 3 maju. Maju. Coba yang kerjakan LKPD. Yuk, waktu kita habis. Fokus ke LKPD. Sini maju, Mbak. Ya, oke, dengarkan pembahasan AKPD dari kelompok 3. Ya. Yang lain dengarkan kawannya. Ketika penampang kecil diberikan tekanan, bagaimana besar tekanan fluida pada titik yang sama pada penampang besar? Kondisi penampang besar akan mengalami tekanan yang sama besar seperti pada tekanan pada penampang pertama. Apa yang sama? Gaya angkatnya. Ditanyakannya tekanan loh. Iya, Tekanannya apa? Sama besar atau enggak? Iya. Yang lain sepakat? Ada yang jawabnya beda tekanannya? Kelompok 2 sama besar tekanannya. Nomor 1 sama besar tekanannya atau enggak? Nomor 1 Tekanannya sama besar. Oke, sepakat ya. Tekanan yang diberikan pada fluida kiri itu sama dengan pada yang penampang kanan. Lanjut. Bagaimana perbandingan besar gaya pada penampang 1 dengan gaya pada penampang 2? Gaya pada penampang pertama lebih kecil daripada gaya pada penampang kedua. Oke, tolong buktikan bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa F1 lebih kecil dari F2. Ya, perhatikan. Kata kawannya F1 itu lebih kecil dari F2. Kita lihat bagaimana kawannya membuktikan kok bisa demikian. Salah. Waktu habis. Nah, habis. Kesalahannya sama gayanya. Oke, jelaskan si siapa nih Anggun? Siapa? Dina. Jelaskan Dina. Agak geser supaya kelihatan kawannya. Perhatikan penjelasan kawannya perbandingan F1 dan F2 pada Dorka. Yang mana lebih besar? Dina, silakan jelaskan. Yo. Dapat 5 dari mana? Permi. Katanya Dina, Pak. Apa enggak? Lupa Dina di mana gitu. Ya, jelaskan. Ini misalkan hasil besar apa Pak tekanan masuknya? Ya. Itu dimisalkan 5. Ya. Luas penampang pertama dimisalkan besarnya 2. Luas penampang kedua dimisalkan besarnya 5. Kemudian kan cari F2. Jadi cari gayanya. F1 sama dengan P dikali A. Jadi sama dengan F1-nya 10. Kemudian yang ini sama juga. Berarti yang mana lebih besar? F1 F2? F1 lebih kecil, ini lebih besar. Oke. Ternyata setelah dihitung oleh Dina Lorenza, F1 lebih kecil daripada F2. Sepakat? Ya. Kamu pernah lihat nggak orang cuci mobil itu cuma buka keran, itu F1 namanya, ya. Buka keran F1, tiba-tiba terangkat, itu namanya apa? Ini buka keran ini kita berarti bapak ngasih F1. Terus mobil terangkat apa namanya? F2. Dengan gaya kecil mampu menghasilkan F2 yang jauh lebih besar. Itulah dianalisisnya. Dengan gaya 10 Newton bisa menghasilkan gaya 25 Newton.
Lalu apa hubungannya F dengan A? Kelompok 2. Apa hubungannya F dengan A? Sesuai penulisnya tadi. Hubungannya F dengan A itu jadi Berbanding atau berbanding terbalik? Sebanding atau banding terbalik? berbanding terbalik. Kenapa banding terbalik? Karena di bawah. Yo, gak apa-apa. Ngomong aja salah gak apa-apa. Apa hubungannya F sama A? Karena gaya itu kan Ya. gayanya gimana ini? Gaya tekanan. Ayo bantu Mulyawati. Apa hubungannya? Tadi kata Bapak kalau sebanding itu, kalau A besar, maka B juga ikut besar, itu sebanding. Tapi kalau berbanding terbalik, A-nya besar, B-nya jadi kecil. Oh iya, iya. Yo, Gayanya itu apa hubungannya? berbanding terbalik. Berbanding terbalik, alasannya? Karena gayanya itu lebih besar dari luas penampangnya. F gayanya lebih besar. Kalau luas penampang besar, gimana gayanya? Kalau luas penampang besar, gimana gayanya? Gayanya jadi kecil, jadi besar. Tadi F2 tuh penampangnya gimana? Besar. Berarti apa hubungannya? Sama besar. Setara. Sebanding. Ya toh? Sepakat nggak? Tadi F1 itu kan kecil penampangnya, ya toh? Gayanya berapa? Kecil. F2 itu kan lebih lebar toh? F2-nya gimana? Lebih besar. Artinya gaya itu sebanding dengan luas penampang. Oke. Oke, sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Dini dan Lina. Oke, baik. Waktu kita mepet, kita harus jam 10 tadi ya. Tapi karena hujan tadi. Baik, gimana? Ada yang masuk jawabannya? Ada ya? Enggak sama sekali kan? Nah, oke sudah. Sekarang untuk melihat pemahaman kalian, kita mau selesai. Umpan balik, perhatikan. Jawabnya benar atau salah aja ya. Yang langsung katakan ya. Bapak kasih duit. Oke, pertama, benar atau salah? Tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan tidak sama besar. Salah. Apa salahnya? Lihat. Nah, yuk. Nggak tahu alasannya. Siapa bilang salah lagi tadi? Apa yang salah dari kalimat ini? Tekanan sama besar. Ini kan di sini salahnya apa? Tidak sama besar. Oke, nomor 2. Besar tekanan pada penampang kecil sama dengan besar tekanan pada penampang besar pada kedalam besar. Betul atau salah? Betul. Ada yang salah. Salah apa? Ayo. Betul? Ini bunyi apa? Betul salah kedua? Betul ya. Pada tekanan pada penampang kecil tadi yang Bapak jelaskan di sini P1 sama dengan P2. Ya, nomor 3. Besar gaya pada penampang kecil jauh lebih kecil dari gaya yang dihasilkan pada penampang besar. Sepakat? Sepakat. Oke. Nomor 4, luas penampang berbanding lurus dengan gaya. Semakin luas penampang, semakin kecil gaya dihasilkan. Salah, alasannya? Apa kalimatnya salah sini? Itu betul, ya. Habis itu? Semakin besar luas penampang, semakin kecil gayanya itu salah. Salah harusnya? Semakin besar. Sama besar.
karena berbanding lurus, maka kalau besar luasnya, gaya juga besar. Itu berbanding lurus, ya. Kalau makan banyak, misalnya perutnya buncit, ya. Tapi kalau makan banyak, tapi nggak gendut, berarti berbanding terbalik. Nah, Kahim. Nah, yang manakah desain dongkrak yang betul? Satu atau dua? Yuk. Satu. Bapak tanya satu. Kamu berapa? Satu. Ini jari. Ya, Gun. Dua, satu, Gun. Nomor 2. Ya. Dari beda. Yuk, Roman. Dua, ya. Wah, berarti satu kelompok beda dari dua kelompok. Kenapa gambar nomor 2? Karena itu kan yang lain kan yang itu. Yang mana mobil? Yang mobil kan gini Pak kan. Misalnya itu kan ada tuh beratnya kan ditaruh di situ. Terus turun, jadi yang sebelah kiri itu naik gitu. Jadi yang naik mobil tuh ya? Kan mobilnya kan setelahnya turun gitu. Kalau Kita ini dongkrak ini berarti mau ngangkat mobil. Iya. Intinya mobil terangkat. Iya. Ini dikasih beban di sini. Iya gitu. Terangkat gak kira-kira pakai desain 02? Kalau dari mobilnya dilihat dari mobilnya, tapi kalau dari bebannya itu ya nomor 1 itu. Oh, dilihat dari mobilnya ya. Iya. Betul ya. Kalau dilihat dari bentukan seperti ini betul yang naik ya. Tapi Bapak tanya desainnya betul nggak, Bun? Kalau desainnya sih kayaknya salah. Salah, betul. Kenapa salah nomor 2 itu? Karena penampangnya Harusnya besar. apanya yang besar? Kamu sudah Yang menghasilkan gaya besar pada penampang mana? besar. Penampang besar. Harusnya mobil diletakkan di penampang Besar. besar. Di sini penampang kecil yang diberi gaya. Nah, ini dia. Ya. Kita cek waktu. Wah, 10 menit habis ya. Oke, baik. Kita simpulkan sama-sama sebelum kita akhiri. Tidak perlu Bapak catat ya, kita listen saja. Kesimpulan pertama apa yang bisa kita pahami pada hari ini? Bahwasanya tekanan yang diberikan pada fluida di maka sejarahnya sama besar. Oke. Yang kedua, bagaimana perbandingan gayanya? Kesimpulan pada desain dongkrak hidrolik. Perbandingan gaya F1 dan F2 bagaimana? F1 lebih kecil daripada F2. Apa yang mempengaruhi itu? Luas penampang, betul ya. Nah, sehingga kalau kita pahami bagaimana prinsip kerja dongkrak hidrolik di mana? Pertama-tama kita kasih tekanan dulu, gitu, pada penampang kecil. Kalau di bengkel itu, di bengkel mobil atau di tempat cuci mobil itu dibuka kerannya, ya. Kalau ngangkat ban itu cukup di gitu, ya kan? Ini dalam arti apa nih? Memberikan tekanan pada penampang kecil. Ketika penampang kecil diberi tekanan, maka tekanan itu akan menyebar ke segala arah sampai pada penampang besar. Karena luas penampang yang besar, maka gaya yang dihasilkan juga besar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tidak semua jawab. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Ya. Cek habis sudah uang. Baik. Terima kasih. Kita sudah selesai hari ini. Pertemuan berikutnya 10 hari lagi ketika kita akan bahas hukum Archimedes. Kita akan praktikum, ya. Kalau tidak hadir, tolong diberitahu ya. Baik, sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan si Joni pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.